IKS Freezing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Postcard IKS UI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemetaan angka kematian bayi menggunakan software QGIS. Nah, teman-teman bisa membuka software QGIS yang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa download data kematian bayi di Google. Nah, di sini saya udah punya data kematian bayinya dalam bentuk CSV. Nah, untuk data ini teman-teman bisa langsung drag ke dalam QGIS-nya. Nah, ini untuk step pertama. Selanjutnya, teman-teman bisa download data SHP sebagai pendukung dalam pekerjaan kita sekarang ini. Teman-teman bisa download data SHP Indonesia di Google juga. Nah, untuk SHP-nya, teman-teman bisa langsung drag ke dalam QGIS. Nah, setelah dua file ini teman-teman input ke dalam software QGIS-nya, teman-teman gabungkan dua file ini menjadi satu. Nah, caranya adalah teman-teman bisa pergi ke Processing Toolbox. Kalau ininya belum ada, teman-teman bisa aktifkan di sini bagian ini. Nah, di sini teman-teman bisa ketik join. Nah, di sini akan muncul join attribute by field value. Nah, teman-teman bisa klik ini aja. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, pada bagian input layer itu adalah file yang akan kita gabungkan. Itu yang pertama adalah SHP Indonesia. Nah, di sini ada kolom yang akan menjadi acuan kita. Ya, di sini adalah nama dari provinsi. Nah, itu di file SHP Indonesia untuk tabel kolomnya itu nama. Nah, yang kedua, pada data kematian bayi untuk gabungannya itu adalah provinsi. Nah, setelah teman-teman ubah pada bagian ini, teman-teman bisa langsung run. Selanjutnya bisa langsung close aja. Nah, di sini udah ada data gabungan antara dua file yang tadi, SHP Indonesia sama data kematian bayi. Nah, untuk buktinya, kalian bisa cek pada data kematian bayi itu pada bagian ini, pada bagian Open Attribute, teman-teman bisa klik. Nah, di sini cuma ada dua kolom, yaitu provinsi sama data angka kematian bayinya. Nah, di data SHP Indonesia, kita lihat juga di Open Attribute, itu ada beberapa kolom. Itu ada nama, ada luas, ada koordinat. Nah, untuk ngecek apakah udah join atau belum, teman-teman bisa cek juga di Open Attribute. Nah, di sini file yang sudah kita gabungkan udah kegabung dengan buktinya ada data angka kematian bayi yang digabungkan menjadi satu. Selanjutnya dari data angka kematian bayi itu kita akan melakukan kategori, yaitu ada 4 kategori dari data angka kematian ini, yaitu antara lain jika angka kematian bayi ini nilainya kurang dari 20 itu terklasifikasi rendah. Nah, jika angkanya 20 sampai 39 itu terkategori sedang. Jika angkanya 40 sampai 70 itu kategorinya tinggi, dan jika itu lebih dari 70 itu sangat tinggi. Nah, kita akan melakukan simbologi dan juga labeling di sini. Teman-teman bisa klik pilih yang join layer, terus klik kanan dan pergi ke bagian properties.
Di sini teman-teman bisa pilih menu simbologi. Oke. Nah, pada bagian simbologi, teman-teman pilih pada bagian paling atas ini, yaitu menu Robes. Nah, di sini kita akan membuat klasifikasinya. Yang untuk ini bisa dihapus dulu menggunakan tanda minus ini. Nah, pada klasifikasi ini kita akan membuat 4 klasifikasi. Nah, caranya adalah yang pertama, teman-teman bisa klik tanda plus ini. Nah, di sini kita akan bekerja untuk membuat klasifikasinya. Yang pertama itu kita bikin rendah. Di labelnya kita bikin rendah. Nah, untuk filternya teman-teman bisa klik epsilon. Di sini kita akan bikin perintahnya. Oke. Untuk rendah tadi klasifikasinya adalah jika nilai data angka kematian bayi ini kurang dari 20. Berarti tadi angka kematian bayi pada kolom itu namanya adalah INR LFSP 2020 itu jika kurang dari 20. Nah, setelah teman-teman tuliskan perintah ini, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa pilih warna di sini ya. Pilih warna dari simbolnya. Mungkin saya pilih warna merah aja ya, atau warna hijau karena dia rendah. Oke. Setelah teman-teman pilih warnanya, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, di sini kita udah bikin satu klasifikasi yaitu rendah. Nah, selanjutnya kita bikin lagi klik tanda plus juga. Di sini kita bikin klasifikasi sedang. Nah, pada bagian epsilon kita juga sama kayak tadi perintahnya. Tapi di sini untuk pada bagian sedang itu nilainya adalah 20 sampai 39. Nah, bagaimana sih sintaknya? Nah, perintahnya adalah hampir sama, yaitu pada kolom IMR LF SP 2020 itu jika lebih dari sama dengan 20 dan IMR LF SP 2020 kurang dari sama dengan 39. Nah, ini untuk klasifikasi yang kedua, itu sedang. Nah, setelah teman-teman ketikkan perintah ini, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, di sini teman-teman pilih warnanya lagi. Mungkin kalau sedang ke kuning, mungkin saya pilih warna kuning di sini. Terus setelah teman-teman pilih warnanya, bisa langsung klik OK. Nah, selanjutnya bisa ditambahkan lagi klasifikasi itu dengan label tinggi. Nah, untuk perintahnya hampir sama kayak tadi, tapi di sini poin atau nilainya adalah rentang antara 10 sampai 70. Kita ketik lagi IMR LF SP 2020 lebih dari sama dengan 40 dan IMR LF SP 2020 kurang dari sama dengan 7. Nah, setelah teman-teman ketik perintah ini, teman-teman bisa langsung klik OK.
Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih warnanya lagi. Mungkin di sini saya pilih warnanya yang agak oranye. Oke, terus klik OK. Nah, yang terakhir yaitu klasifikasi sangat tinggi. Nah, pada klasifikasi sangat tinggi ini merupakan klasifikasi terakhir atau bisa disebut juga pengecualian. Jadi teman-teman bisa langsung klik else, yaitu nilai di luar dari klasifikasi kita. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih warnanya juga. Mungkin saya di sini pilih warna merah ya. Langsung klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa langsung apply. Nah, ini hasilnya dari hasil klasifikasi kita. Mungkin di sini ada dua warna ya, warna hijau sama kuning yang terklasifikasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan label. Nah, pada menu label kita akan pilih pada bagian atas ini, yaitu yang role based labeling. Nah, sama seperti tadi, teman-teman bikin klasifikasinya dengan perintah yang sama dan juga dengan label yang sama. Nah, oke, pertama kita klik plus. Nah, di sini teman-teman bikin deskripsinya apa pada bagian label ini. Tadi yaitu yang pertama adalah rendah. Nah, pada perintah filternya sama, pada bagian rendah tadi nilai dari data angka kematian bayi itu adalah kurang dari 20. Berarti IMR LFSP 2020 kurang dari 20. Nah, ini klik OK. Setelah teman-teman bikin perintahnya, teman-teman bisa nih memodifikasi tulisan yang kita bikin. Seperti di sini ada beberapa menu, ada text, formatting, buffer, max sampai rendering. Nah, pada bagian teks kita modifikasi. Di sini ada font. Mungkin saya pilih font yang agak berbeda. Di sini saya pilih font Comic Sans. Terus di bagian style teman-teman bisa pilih apakah itu bold, apakah itu nanti di italic atau dua-duanya. Mungkin di sini saya regular aja. Selanjutnya pada bagian size ini terlalu gede, saya ganti 8 aja. Selanjutnya ini ada warna. Untuk warna mungkin saya warna hitam. Selanjutnya udah. Nah, untuk hasil modifikasinya teman-teman bisa lihat pada bagian teks sampel ini. Di sini ada hasil modifikasi kita. Oke. Saya pergi ke bagian buffer. Nah, untuk mengaktifkan buffer ini teman-teman bisa klik centang draw text buffer. Nah, di buffer ini kita akan modifikasi. Di sini ada poin juga, ada mobilitas, poin, pixel. Selanjutnya mungkin langsung ke background aja. Sini saya centang backgroundnya. Nah, di sini teman-teman bisa nih pilih backgroundnya seperti apa. Sebelumnya saya pilih warnanya dulu biar kelihatan. Di sini saya gunakan warna, contohnya warna merah dulu ya. Nah, merah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih backgroundnya. Di sini ada persegi, ada square, ellipse, ada juga circle, ada juga SVG, ada juga marker simbol. Nah, mungkin di sini saya pilih ellipse aja. Terus untuk size-nya ada buffer sama ada visual. Ini saya buffer aja. Nah, selanjutnya
Mungkin untuk modifikasi labelnya mungkin ini. Nah, setelah teman-teman modifikasi untuk bagian klasifikasi rendah, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tambahin lagi, yaitu pada bagian klasifikasi sedang. Nah, perintahnya sama seperti tadi, itu pada MR LFSP 2020 itu lebih dari sama dengan 20, dan IMRLF SP 2020 itu kurang dari sama dengan 39. Nah, setelah teman-teman ketik perintah ini, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, seperti yang tadi, teman-teman bisa edit juga atau modifikasi teksnya. Di sini saya samain dengan perintah yang tadi, yaitu untuk fontnya saya pilih Comic Sans. Di sininya saya pilih 8. Terus saya masuk ke background. Di sini saya centang dan saya pilih yang itu ellipse. Warnanya saya mau ini deh, biar beda. Nah, setelah teman-teman modifikasi, teman-teman bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita bikin klasifikasi yang ketiga, yaitu tinggi. Nah, perintahnya sama kayak simbologi tadi, yaitu IMR LFSP 2020 itu lebih dari sama dengan 40, dan IMR LFSP 2020 kurang dari sama dengan 70. Nah, ini untuk perintah yang tinggi. Misalnya saya klik OK. Selanjutnya teman-teman bisa modifikasi teksnya sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya pilih fontnya, yaitu Comic Sans seperti yang lain juga. Di sini saya ubah ukurannya 8. Terus saya langsung pergi ke background. Mungkin kalau teman-teman bisa ngedit buffer mask sesuai teman-teman, di sini saya langsung ke background aja. Di sini saya pilih ellipse seperti yang sebelumnya. Di sini mungkin saya pilih warna biru. Selanjutnya, setelah teman-teman selesai di perintah atau modifikasi ini, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, terakhir untuk klasifikasi yaitu sangat tinggi. Sama halnya dengan simbologi, karena ini adalah pengecualian atau di luar nilai, teman-teman bisa langsung klik else. Nah, di sini teman-teman bisa langsung edit atau modifikasi dari labelsnya. Terus di sini saya pilih size-nya 8. Untuk backgroundnya saya centang, saya pilih ellipse. Di sini saya pilih warnanya yang pink. Oke. Setelah teman-teman modifikasi, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, setelah semua klasifikasi selesai, teman-teman langsung klik apply. Oke, di sini sudah terdapat klasifikasinya sesuai yang kita kategorikan tadi. Dan ada 2 klasifikasi. Mungkin dari data yang ada itu cuma 2 klasifikasi, walaupun kita bikin 4. Kita misalnya ini langsung klik OK nya. Nah, ini hasil secara keseluruhan. Ini merupakan pemetaan angka kematian bayi menggunakan QGIS. Oke, baik, selanjutnya setelah hasil pemetaan jadi, kemudian kita dapat menambahkan backgroundnya menggunakan Quick Map Service. Di sini bisa pakai Google Road.
Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa bikin petanya, bisa klik project, kemudian new print layout, ini dikasih title peta. Angka kematian bayi, kemudian oke. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Yang pertama, kita bisa add map, sesuaikan tempatnya. Karena peta terlalu kecil, maka skalanya kita sesuaikan. Kemudian kita lock layers agar peta yang berada di pemetaan ini tidak berubah-ubah. Selanjutnya, pada bagian grid, kita bisa menambahkan garis-garisnya, klik add new grid, kemudian modify. Untuk nilai X-nya, ini kita isikan 6, dan nilai Y-nya kita isikan 5. Kemudian, pada bagian frame, ini ada beberapa pilihan frame, namun kali ini kita pakai yang interior text. Selanjutnya, kita bisa menambahkan draw coordinates juga, menggunakan format decimal degree, minute, second with suffix. Kemudian kita letakkan di dalam frame dan bentuknya horizontal. Sudah, kemudian kita bisa memberikan judul peta menggunakan add label. Kita klik, kemudian kita tarik. Di sini kita bisa menuliskan peta angka kematian bayi di Indonesia. Untuk fontnya kita bisa modifikasi juga. Kita gunakan font ini, kemudian kita perbesar menjadi 24. Oke, kemudian kita letakkan di center dan middle. Kalau mungkin dirasa fontnya ukurannya masih terlalu kecil, kita bisa perbesar. Sudah, kemudian kita bisa menambahkan kriterianya dengan klik add legend, kemudian kita drag. Di sini masih terdapat beberapa bagian yang tidak perlu. Kita bisa mengubahnya di bagian legend items. Ini auto update-nya kita uncentang. Kemudian Google Root kita delete, data kematian bayi kita delete, dan SHP Indonesia klik 2 kali kemudian diganti menjadi kriteria. Karena ini sudah selesai, kita bisa menambahkan arah mata angin. Kita klik add north arrow, kita sesuaikan. Kemudian kita bisa memilih beberapa bentuknya. Lalu untuk placementnya kita bisa taruh di bagian middle. Lalu kita bisa add legend, add scale bar, kemudian kita tempatkan. Nah, di bagian style ini ada beberapa pilihan. Di sini kita menggunakan yang double box. Selanjutnya, kita bisa menambahkan beberapa keterangan menggunakan
add label, seperti ketika membuat judul. Kita drag saja, kemudian kita edit di sini. Angka kematian bayi dikatakan rendah ketika kurang dari 20, kemudian dikatakan sedang ketika berada di antara 20 hingga 39, dikatakan tinggi ketika berada di antara 40 hingga 70, dan dikatakan sangat tinggi ketika dia lebih dari 7. Kita cantumkan pula sumber datanya, yaitu dari BPS Indonesia. Kemudian kita pilih font. Besar size-nya dan klik OK. Karena belum rapi, maka kita bisa merapikan dengan cara menariknya. Jadi kita bisa menambahkan logo UI. Kita bisa klik bagian add picture, kemudian kita drag, lalu kita pilih raster image, pilih tempat penyimpanannya, kemudian open. Nah, maka logonya akan masuk ke dalam layer. Kita letakkan placementnya di bagian middle. Kita rapikan lagi. Peta angka kematian bayi di Indonesia sudah selesai. Kemudian kita bisa menyimpannya dengan klik layout, kemudian export as image. Kita berikan nama peta angka kematian bayi. Kita save, kemudian kita cari di bagian penyimpanan. Kita sudah ada tulisan successfully exported, kita cari di bagian penyimpanan, dan dapat kita lihat bahwa peta angka kematian bayi di Indonesia sudah jadi. Berikut merupakan hasil pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.